Hari itu, matahari bersinar cerah di atas langit biru desa nelayan. Udara terasa hangat, angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Burung-burung camar berputar di udara, sesekali menukik ke laut untuk menyambar ikan kecil yang melompat di permukaan. Sari berjalan di atas pasir putih, menggandeng tangan kecil Bayu yang berusia 7 tahun. Anak itu tertawa lepas, seolah dunia hanya berisi permainan dan keceriaan. Baginya, laut adalah taman bermain yang tak ada habisnya. Ombak yang datang silih berganti menjadi sahabat, pasir yang lembut menjadi halaman rumah, dan langit biru yang luas seakan menyimpan jutaan rahasia yang ingin ia ungkapkan. "Bu, lihat, pasirnya bisa jadi istana," teriak Bayu sambil berjongkok dan mulai membentuk gundukan kecil. Sari tersenyum. Istana siapa itu? Raja Bayu atau Pangeran Bayu? Tentu saja istana Bayu. Tapi ibu boleh tinggal di sini juga. Nanti aku buatkan kamar khusus untuk ibu, jawabnya dengan wajah serius, lalu kembali menepuk-nepuk pasir dengan kedua tangannya yang mungil. Tawa Sari pecah. Ia berjongkok, ikut membantu membentuk menara kecil dari pasir. Sesekali, ia melirik ke arah laut. Ombak bergulung lembut, memecah di tepi pantai, lalu surut kembali. Tak ada yang aneh hari itu. Semuanya terlihat begitu damai. Desa nelayan tempat mereka tinggal memang sederhana. Deretan perahu kayu berwarna-warni bersandar di tepi pantai, jaring-jaring tergeletak di atas pasir, menunggu diperbaiki oleh para nelayan. Anak-anak lain berlarian, bermain layang-layang buatan sendiri, sementara para ibu duduk di beranda rumah, mengobrol sambil menjemur ikan asin. Bagi Sari, kebahagiaan sederhana ini sudah cukup. Hidupnya mungkin tak seindah cerita orang kota, tapi bersama Bayu, ia merasa punya segalanya. Sejak ditinggalkan suaminya bertahun-tahun lalu, Bayu adalah satu-satunya alasan ia bangun setiap pagi, bekerja keras, dan tetap tersenyum meski hidup penuh keterbatasan. Bayu adalah cahaya. "Bu, ayo kejar ombak," seru Bayu tiba-tiba, meninggalkan istana pasirnya yang belum selesai. Sari menggeleng, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. "Nanti bajumu basah, nak." "Tidak apa-apa, kan bisa kering lagi." Bayu langsung berlari ke arah air. Sari menepuk-nepuk tangannya, berlari menyusul anak itu. Ombak kecil datang, mengenai kaki mereka, membuat Bayu tertawa terbahak-bahak. Anak itu berusaha menghindar, tapi ombak selalu menang, menyapu kakinya yang kurus. Sari ikut tertawa. Sudah lama ia tidak tertawa selepas itu. Bayu berlari ke kiri, ke kanan, sambil menoleh ke ibunya. Matanya berbinar penuh kegembiraan. "Cepat, Bu. Ibu kalah sama ombak." Mereka pun berlarian, mengejar ombak yang datang, lalu mundur cepat. Sesekali Bayu terjatuh, tapi segera bangkit lagi sambil tertawa. Pasir menempel di wajah dan bajunya, namun ia sama sekali tidak peduli. Hari itu benar-benar terasa sempurna. Seolah dunia sedang memberi mereka hadiah. Langit cerah, laut tenang, dan waktu yang seakan berhenti hanya untuk mereka berdua. Setelah puas berlarian, Sari mengajak Bayu duduk di bawah pohon kelapa yang tumbuh tidak jauh dari pantai. Ia mengeluarkan bekal sederhana, nasi bungkus dengan lauk ikan goreng dan sambal. "Ibu, enak sekali kalau makan di pantai. Rasanya beda." Bayu menyuap nasi dengan lahap. "Karena angin laut yang bikin tambah sedap," jawab Sari sambil tersenyum. Mereka makan bersama, saling bercanda. Sesekali Bayu bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, bahkan tentang cita-citanya. "Nanti kalau aku besar, aku mau jadi nelayan seperti Pak Raka," ucap Bayu sambil menunjuk ke arah seorang lelaki tua yang sedang duduk di perahunya, memperbaiki jaring. Pak Raka memang nelayan paling disegani di desa. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput, tapi tubuhnya masih tegap. Ia dikenal sabar, bijaksana, dan sangat paham seluk-beluk laut. Sari menatap anaknya sebentar. "Jadi nelayan itu pekerjaan mulia, nak, tapi berat juga. Ibu berharap kamu bisa jadi apapun yang kamu mau, asal kamu bahagia."
Bayu manggut-manggut, lalu meneguk air dari botol bekal. Kalau aku jadi nelayan, aku akan bawa ikan paling banyak untuk ibu, supaya ibu tidak capek jualan lagi. Kata-kata sederhana itu menusuk hati Sari. Ia menatap Bayu, lalu mengusap kepalanya. Ibu tidak butuh banyak ikan, nak. Ibu hanya butuh kamu selalu sehat dan ceria. Mereka pun kembali tertawa, melanjutkan makan siang mereka. Sore itu, matahari perlahan turun ke barat. Warna langit berubah menjadi jingga keemasan. Indah sekali, seperti lukisan. Bayu masih sibuk bermain pasir. Kali ini membuat terowongan kecil. Sari duduk tak jauh, memperhatikan dengan tatapan penuh kasih. Sesekali, beberapa tetangga lewat dan menyapa. Dina, sahabat dekat Sari, sempat mampir sebentar. Bayu main lagi? Anak ini memang tak ada capeknya, kata Dina sambil terkekeh. Namanya juga anak-anak, jawab Sari. Kalau sudah di pantai, lupa waktu. Dina lalu pamit, meninggalkan mereka. Sari kembali menatap laut, lalu menoleh ke arah Bayu. Anak itu kini tengah mengangkat kerang kecil, menunjukkannya dengan penuh semangat. Ibu, lihat, cantik sekali kerangnya, seru Bayu. Sari bangkit, menghampiri anaknya. Kalau kamu kumpulkan banyak, nanti kita bisa buat hiasan rumah. Bayu mengangguk bersemangat, lalu kembali berlari menyusuri pantai. Sari ikut berjalan di belakangnya. Hari itu berakhir dengan tawa. Tawa yang memenuhi udara, tawa yang membuat Sari merasa hidupnya sempurna, meski sederhana. Tak ada yang lebih indah daripada melihat Bayu berlari bebas di tepi laut, seolah dunia hanyalah permainan yang menyenangkan. Dan di dalam hati Sari, ada rasa syukur yang begitu besar. Ia merasa tidak butuh apa-apa lagi. Selama Bayu ada, hidupnya sudah utuh. Ia tidak tahu, hari itu akan menjadi hari terakhir ia melihat tawa anaknya begitu lepas. Hari itu, laut masih terlihat bersahabat. Tapi ombak menyimpan rahasia, menunggu waktu untuk merenggut kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Senja perlahan menurunkan tirainya di ufuk barat. Langit yang tadinya cerah mulai dipenuhi semburat jingga dan ungu. Suasana pantai masih ramai. Beberapa nelayan baru saja pulang. Perahu mereka penuh dengan hasil tangkapan. Anak-anak kecil masih berlarian, seolah belum puas bermain. Sari berdiri tak jauh dari tepi pantai, memandang ke arah Bayu yang sibuk mengumpulkan kerang. Anak itu menunduk, lalu berlari kecil setiap kali melihat sesuatu yang menarik di pasir. Rambutnya basah karena keringat dan air laut, wajahnya memerah karena matahari sore. Bayu, jangan terlalu jauh, nak, seru Sari. Iya, Bu, jawabnya sambil melambaikan tangan. Saat itu, Dina berjalan melewati pantai. Ia membawa keranjang berisi ikan asin yang baru dijemur. Sari pun mendekat untuk menyapanya. Bagaimana daganganmu hari ini? Tanya Dina. Lumayan. Ada pembeli dari kota yang datang, jawab Dina sambil tersenyum. Mereka berbincang sebentar. Hanya percakapan sederhana. Tentang harga ikan, tentang kabar seorang tetangga yang sakit, tentang rencana arisan minggu depan. Sari sama sekali tidak sadar bahwa percakapan singkat itu akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika ia menoleh kembali ke arah Bayu, anak itu sudah lebih dekat dengan air. Ombak yang tadi tampak jinak tiba-tiba menggulung lebih tinggi dari biasanya. Angin juga bertiup lebih kencang. Bayu, jangan terlalu dekat, teriak Sari sambil melangkah cepat. Namun, seakan tak mendengar, Bayu tetap berdiri di tepi air. Ia tampak berjongkok, hendak mengambil sesuatu. Dan saat itulah, ombak besar datang mendadak. Tingginya jauh di atas kepala anak kecil itu. Dalam sekejap, gulungan putihnya menghantam pantai dengan keras, menyeret apa saja yang ada di dekatnya. Bayu, suara Sari pecah di udara. Ia berlari sekencang-kencangnya. Kakinya menendang pasir, jantungnya berdegup tak karuan. Tapi ombak selalu lebih cepat. Tubuh mungil Bayu terseret begitu saja, lenyap ke dalam air bergolak. Sari menjerit. Air mata langsung mengalir di wajahnya. Ia terjun ke laut,
tanpa peduli bajunya basah kuyup. Kedua tangannya meraba-raba air, kakinya menendang keras-keras untuk melawan arus. Bayu, Bayu, nak, di mana kamu? Namun ombak demi ombak menghantam tubuhnya. Air asin masuk ke mulut dan hidung, membuatnya terbatuk. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tubuhnya terseret ke arah dalam. Beberapa nelayan yang melihat segera berlari mendekat. Pak Raka, dengan tubuh tuanya yang masih kuat, terjun tanpa ragu. Tolong aku, Raka. Tolong cari Bayu, jerit Sari histeris, suaranya nyaris tenggelam oleh suara deburan ombak. Orang-orang panik. Dina meletakkan keranjang ikannya, ikut membantu memanggil warga lain. Dalam sekejap, seluruh desa seperti berhamburan ke pantai. Para lelaki melompat ke perahu, beberapa terjun langsung ke laut. Perempuan-perempuan menjerit, sebagian memeluk Sari yang sudah gemetar. Sari meronta. Ia tak mau dipeluk, tak mau ditahan. Ia ingin terus ke laut, ingin menemukan anaknya dengan tangannya sendiri. Lepaskan aku. Itu anakku. Bayu. Bayu. Namun ombak semakin kuat. Langit yang tadinya indah kini tampak menghitam di kejauhan. Angin membawa hawa mencekam, tanda badai kecil mungkin sedang mendekat. Raka muncul dari air, wajahnya serius. Arusnya deras sekali. Cepat, ambil perahu. Kita harus cari lebih jauh ke tengah. Beberapa nelayan segera mendorong perahu ke laut. Jaring-jaring dilempar, tapi tak ada yang tersangkut. Mereka berkeliling, berteriak memanggil nama Bayu. Suara mereka bersahut-sahutan, penuh rasa panik. Sari berdiri di bibir pantai, seluruh tubuhnya gemetar. Matanya liar mencari bayangan anak kecil itu. Sesekali ia merasa melihat sesuatu terapung di antara ombak, tapi ternyata hanya potongan kayu atau sampah laut. Bayu, nak, jawab ibu. Tolong, Tuhan. Suaranya parau, hampir habis. Orang-orang mencoba menenangkannya, tapi sia-sia. Tak ada yang bisa menenangkan seorang ibu yang baru saja melihat anaknya terseret laut. Waktu berjalan begitu lambat. Menit demi menit terasa seperti jam. Perahu-perahu nelayan terus menyisir. Para pemuda menyelam ke dasar air, mencoba mencari. Tapi laut seolah menutup rapat rahasianya. Sari berlutut di pasir. Wajahnya penuh pasir dan air mata. Tangannya gemetar, memukul-mukul pasir basah. Kenapa bukan aku saja yang dibawa? Kenapa harus Bayu? Jeritannya membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada kata-kata yang cukup. Langit makin gelap. Matahari hampir hilang di ufuk. Nelayan-nelayan masih berusaha, tapi arus semakin kuat. Akhirnya, dengan wajah muram, Raka kembali ke pantai. Kita lanjutkan pencarian besok pagi, saat air lebih tenang, katanya dengan suara berat. Sari menoleh, matanya merah penuh amarah. Tidak, kita tidak boleh berhenti. Bayu masih di luar sana. Dia pasti menunggu kita. Raka hanya menunduk. Ia tahu betapa tipis harapan itu, tapi ia juga tahu bahwa laut tidak bisa ditantang semaunya. Dina mendekat, memeluk Sari erat-erat. Tenang dulu, Sar. Besok kita cari lagi. Percayalah, semua orang akan membantu. Namun Sari hanya menangis terseduh-seduh di bahu sahabatnya. Malam itu, pantai desa tidak seperti biasanya. Tidak ada suara canda anak-anak. Tidak ada obrolan ringan para nelayan. Yang ada hanya bisikan cemas dan tatapan iba. Api unggun kecil dinyalakan di dekat bibir pantai. Beberapa orang tetap berjaga, berharap ada tanda-tanda Bayu. Sari duduk di pasir, matanya menatap laut yang hitam. Air matanya tak berhenti mengalir. Dina duduk di sampingnya, memegangi tangannya. Raka duduk sedikit jauh, wajahnya murung. Bayu suka sekali laut ini, bisik Sari dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Tapi laut merenggutnya dariku. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara ombak yang terus datang, seakan mengejek duka seorang ibu. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Sari.
Malam yang penuh doa, air mata, dan harapan tipis. Malam ketika seluruh desa ikut merasakan kehilangan, meski baru sehari. Dan sejak detik itu, laut tidak lagi sama bagi Sari. Laut yang dulu menjadi sumber tawa, kini menjadi jurang yang merenggut segalanya. Pagi itu, langit berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut menyimpan duka. Desa nelayan yang biasanya ramai dengan suara obrolan dan tawa, kini berubah muram. Sejak berita hilangnya Bayu tersebar, semua orang seakan kehilangan semangat. Para nelayan, pemuda, dan warga berkumpul di tepi pantai. Mereka membawa perahu, jaring, bahkan bambu panjang untuk mengais di sela-sela karang. Beberapa orang dari pihak berwenang juga tiba, lengkap dengan rompi pelampung dan alat komunikasi sederhana. Di tengah kerumunan itu, Sari berdiri. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena semalaman menangis. Namun tatapannya tak lepas dari laut yang berombak pelan. "Tenanglah, Sar. Kita semua akan bantu cari Bayu," kata Dina yang berdiri di sampingnya. Sari mengangguk pelan. Namun hatinya tidak tenang sama sekali. Jantungnya berdetak kencang. Setiap kali ia melihat ombak datang dan surut, seolah berharap anaknya tiba-tiba muncul dari sana. Raka maju ke depan. Dengan suara tegas namun penuh wibawa, ia memberi arahan. "Kita akan bagi 2 kelompok. Sebagian naik perahu, menyisir ke arah timur. Sebagian lagi menyelam di dekat karang. Arus di sana deras, jadi hati-hati. Ingat, kita mencari nyawa, bukan ikan. Jangan ada yang gegabah." Semua orang mengangguk. Mereka tahu Raka paling berpengalaman di laut ini. Meski tubuhnya sudah renta, nalurinya masih tajam. Pencarian pun dimulai. Perahu-perahu didorong ke laut, mendayung cepat ke arah yang ditunjukkan Raka. Di tepi pantai, beberapa pemuda berenang ke dalam, menyelam berulang kali. Wajah mereka muncul dan tenggelam, membawa napas yang tersengal-sengal. Sari berjalan mondar-mandir di bibir pantai. Matanya tak pernah berhenti menatap ke arah laut. Setiap bayangan yang terapung, setiap benda yang hanyut, membuatnya berlari panik, berharap itu adalah Bayu. Namun selalu berakhir dengan kecewa. Kadang hanya kayu, kadang sampah plastik. "Bayu, ibu di sini, nak," bisiknya berulang-ulang, seperti doa yang tak ada habisnya. Hari itu berjalan sangat panjang. Matahari naik tinggi, lalu perlahan meredup ke arah barat. Perahu-perahu kembali satu persatu, namun tak membawa kabar baik. Para penyelam juga pulang dengan wajah murung. "Tidak ada tanda, Raka," kata seorang nelayan sambil menunduk. Raka menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke laut, lalu beralih ke arah Sari. "Kita lanjutkan besok. Jangan putus harapan." Namun bagi Sari, kata "besok" terdengar menyakitkan. Ia ingin anaknya ditemukan sekarang juga. Ia ingin Bayu kembali berlari di pantai, tertawa seperti kemarin. Malam itu, Sari tetap duduk di tepi pantai. Dina menemaninya, meski berulang kali menyuruhnya pulang dan beristirahat. "Sar, kamu harus makan. Kamu butuh tenaga," bujuk Dina. "Aku tidak lapar. Kamu juga butuh tidur." "Aku tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin aku tidur ketika anakku ada di luar sana, sendirian?" Suara Sari bergetar. Dina terdiam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa memaksa seorang ibu berhenti menunggu anaknya. Hari berganti hari. Pencarian terus dilakukan. Nelayan, warga, hingga pihak berwenang tak pernah berhenti. Ada yang membawa lampu petromax untuk mencari di malam hari. Ada yang mengikat jaring besar dan menyeretnya dengan perahu. Namun hasilnya tetap nihil. Laut terlalu luas, terlalu dalam, terlalu misterius. Sari semakin kurus. Ia hampir tidak makan, hanya duduk di pantai dari pagi hingga malam. Wajahnya terbakar matahari, rambutnya berantakan ditiup angin laut, tapi matanya tetap fokus ke cakrawala. Beberapa orang desa mulai khawatir. "Kalau begini terus, Sari bisa sakit," kata mereka. Namun tak ada yang bisa membawanya pergi dari pantai itu.
Bahkan saat hujan turun deras, ia tetap duduk, membiarkan pakaiannya basah kuyup. Raka sering menghampirinya. Suatu sore, ia duduk di samping Sari, meletakkan tangannya di bahu perempuan itu. "Sar, aku tahu kamu tidak mau dengar, tapi dengarkan aku sekali ini. Laut itu tidak bisa kita kendalikan. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Kita akan terus mencari, tapi kau juga harus kuat." Sari menoleh dengan mata merah. "Raka, kau nelayan, kau tahu laut lebih dari siapapun. Katakan padaku, apakah laut akan mengembalikan anakku?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam lama. Napasnya berat. "Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi aku percaya, doa seorang ibu bisa menembus batas apapun, bahkan laut." Air mata Sari kembali jatuh. Ia ingin percaya, tapi hatinya diliputi rasa bersalah. "Kalau saja aku tidak berbicara dengan Dina. Kalau saja aku tidak memalingkan wajahku sebentar." Raka menepuk bahunya. "Jangan salahkan dirimu, Sar. Tidak ada yang bisa menebak datangnya ombak." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Pencarian diperluas hingga ke desa sebelah. Beberapa nelayan luar ikut membantu. Bahkan kabar tentang anak hilang di laut ini sampai ke kota, membuat aparat mengirimkan perahu motor untuk menyisir area lebih jauh. Namun tetap saja, Bayu tidak ditemukan. Desa itu seakan ikut merasakan penderitaan Sari. Anak-anak tidak lagi bermain riang di pantai. Ibu-ibu berhenti bergosip. Semua orang menunduk setiap kali berpapasan dengan Sari. Tapi Sari tidak peduli. Baginya, waktu seakan berhenti. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menunggu. Setiap pagi, ia datang ke pantai lebih dulu daripada para nelayan. Setiap malam, ia pulang paling terakhir, ketika tubuhnya hampir roboh. Suatu malam, Dina memegang tangannya erat. "Sar, kau bisa sakit parah kalau begini terus." "Aku tidak peduli. Selama aku belum melihat Bayu, aku tidak akan berhenti menunggu," jawab Sari dengan suara serak. Dan begitulah hari-hari itu berjalan. Laut terus bergemuruh, perahu terus menyisir, orang-orang terus berdoa. Tapi Bayu tetap tidak kembali. Pencarian yang melelahkan itu akhirnya mengikis tenaga seluruh desa. Tapi bagi Sari, lelah adalah hal terakhir yang ia rasakan. Yang ia rasakan hanyalah kehilangan, dan harapan kecil yang tak mau mati. Hari-hari terus berjalan. Matahari terbit dan tenggelam seperti biasa. Nelayan tetap melaut, anak-anak tetap berangkat sekolah, ibu-ibu tetap sibuk dengan dagangan mereka. Tapi bagi Sari, waktu seakan berhenti sejak hari itu. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Bayu hilang. Pencarian besar-besaran yang dilakukan warga, nelayan, dan aparat berwenang akhirnya dihentikan. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada petunjuk, bahkan tidak ada jejak sekecil apapun. Laut seakan menelan Bayu bulat-bulat, tanpa meninggalkan apapun untuk dipegang ibunya. Keputusan untuk menghentikan pencarian diumumkan oleh aparat di balai desa. Semua warga berkumpul. Raka berdiri di samping kepala desa, wajahnya menunduk. Dina duduk di samping Sari, menggenggam erat tangannya. "Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Arus laut terlalu kuat, dan kemungkinan besar kepala desa tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tahu kata-kata selanjutnya terlalu menyakitkan untuk diucapkan." Suara lirih-lirih terdengar di ruangan itu, seperti desahan sedih yang menular dari satu orang ke orang lain. Sari hanya duduk diam. Matanya kosong. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya diam, seakan tubuhnya ada di sana, tapi jiwanya tidak. Sejak saat itu, Sari benar-benar berubah. Ia tidak lagi berbicara dengan siapapun. Jika ada yang menyapanya, ia hanya mengangguk tanpa suara. Ia jarang keluar rumah, kecuali untuk berjalan ke pantai lalu duduk berjam-jam di sana, menatap laut tanpa berkedip. Dina mencoba menemaninya hampir setiap hari. Namun Sari seakan membangun dinding tak terlihat di sekeliling dirinya. "Sar, kamu harus makan," bujuk Dina suatu sore. Sari hanya diam. Sendok nasi di tangannya tidak bergerak.
kalau kamu jatuh sakit, siapa yang nanti akan menjaga rumah ini? Bayu pasti tidak mau melihat ibunya begini. Mendengar nama Bayu, barulah Sari bereaksi. Air matanya jatuh, tapi ia tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hari-hari semakin muram. Rumah Sari yang dulu penuh suara tawa Bayu kini sunyi. Mainan-mainan anak itu masih berserakan di sudut ruangan, tapi tak ada yang menyentuhnya. Baju-baju kecilnya masih tergantung di lemari, seakan menunggu tubuh mungil itu untuk mengenakannya lagi. Setiap kali Sari membuka pintu kamar Bayu, hatinya terasa ditusuk. Bau khas anak kecil, campuran sabun mandi, tanah, dan laut, masih terasa samar di sana. Ia sering duduk di ranjang kecil itu, memeluk bantal anaknya erat-erat, berharap aroma itu tidak pernah hilang. Namun yang paling menyakitkan adalah laut. Laut yang dulu menjadi sumber kebahagiaan, kini berubah menjadi musuh yang dibenci. Setiap kali ombak datang, Sari merasa laut sedang menertawakannya. "Kenapa kau ambil anakku? Apa salahku padamu?" gumamnya lirih suatu sore, saat duduk sendirian di pantai. Orang-orang desa mulai canggung. Mereka ingin menghibur, tapi takut salah bicara. Ada yang bilang, "Sabar, Sar, semua ini ujian." Ada juga yang berkata, "Bayu pasti sudah tenang di sana." Tapi setiap kata itu hanya membuat hati Sari semakin hancur. Akhirnya, mereka memilih diam. Desa nelayan yang biasanya hangat kini terasa dingin. Tidak ada lagi anak-anak bermain bebas di pantai. Orang tua mereka takut mengingatkan kembali tragedi itu. Tidak ada lagi tawa riuh di beranda rumah. Setiap kali melihat Sari, semua orang seperti tertular kesedihannya. Suatu malam, Dina memberanikan diri bicara. Ia duduk di samping Sari yang menatap kosong ke arah jendela. "Sar, aku tahu ini berat. Tapi kamu tidak bisa begini terus. Bayu tidak akan kembali meski kamu marah pada laut." Sari menoleh perlahan, matanya merah. "Aku benci laut itu, Din. Aku benci setiap ombaknya. Laut itu merampas Bayu dariku. Laut itu kejam." Dina terdiam. Ia tahu kebencian itu wajar, meski ia juga tahu laut tak bisa disalahkan. Beberapa kali Raka juga mencoba menemuinya. Nelayan tua itu datang membawa ikan segar, berharap bisa mengajak Sari bicara. Tapi setiap kali ia duduk di beranda rumah Sari, perempuan itu hanya diam, menolak kontak mata. "Sar," kata Raka pelan, "aku tahu kau marah. Aku pun marah pada laut. Tapi laut juga tempat kita hidup. Jangan biarkan hatimu patah karena membencinya." Namun Sari tidak menjawab. Minggu demi minggu berlalu. Musim mulai berubah. Angin laut menjadi lebih dingin, tanda awal musim hujan. Ombak sering lebih besar, hujan turun lebih sering. Desa menjadi lebih sepi, karena para nelayan jarang melaut. Di tengah perubahan itu, hati Sari tetap tertahan di satu titik, kehilangan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering bermimpi melihat Bayu berdiri di tepi pantai, melambai padanya. Sari berlari ke arah anaknya, tapi ombak selalu datang lebih dulu, menelan tubuh kecil itu. Sari terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Siang harinya, ia hanya duduk termenung. Kadang ia mengunci diri di kamar Bayu. Kadang ia duduk di pantai hingga larut malam. Orang-orang desa semakin khawatir, tapi tak tahu harus berbuat apa. Laut yang dulu penuh suara tawa anak-anak kini sunyi. Tidak ada lagi jejak kaki kecil di pasir. Tidak ada lagi tawa riang mengejar ombak. Yang ada hanya suara angin, deburan ombak, dan isak tangis seorang ibu yang patah hati. Sari mulai kehilangan kata. Ia tidak lagi mengeluh, tidak lagi berteriak, tidak lagi bertanya pada siapapun. Ia hanya diam. Diam yang panjang, diam yang dalam, diam yang menakutkan. Dan di balik diam itu, hatinya terus hancur. Malam kembali datang dengan sunyi yang menyesakan. Sari berbaring di ranjangnya yang dingin, tapi matanya tak jua terpejam. Sejak Bayu hilang, tidur bukan lagi tempatnya menemukan istirahat, melainkan pintu menuju bayangan-bayangan kehilangan. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi itu datang lagi.
Di tepi pantai berpasir putih, ia melihat Bayu berdiri. Tubuh kecil anak itu tampak nyata, lengkap dengan kaos lusuh dan celana pendek favoritnya. Rambutnya berantakan tertiup angin, wajahnya berseri-seri seperti dulu. "Ibu!" teriak Bayu sambil melambai. Sari berlari sekuat tenaga. Hatinya berdebar, wajahnya basah oleh air mata kebahagiaan. "Bayu, nak, tunggu ibu." Namun sebelum ia berhasil meraih tangan mungil itu, ombak besar datang bergulung. Suara gemuruhnya menggetarkan bumi. Ombak itu menghantam Bayu, menarik tubuh kecilnya kembali ke laut. Sari menjerit, "Jangan! Tolong, jangan bawa anakku." Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi kening. Dadanya sesak. Di tengah gelap kamar, ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Mengapa selalu begini? Mengapa aku gagal menjagamu, nak?" bisiknya lirih. Hari demi hari, mimpi itu terus menghantuinya. Bayangan Bayu selalu muncul, kadang tertawa riang, kadang menangis minta tolong. Setiap kali Sari terbangun, ia merasa kian terpuruk dalam rasa bersalah. "Aku ibu yang gagal," gumamnya berulang-ulang. Dina, yang hampir setiap hari datang menjenguk, sering menemukan Sari duduk sendirian di kamar Bayu. Mata Sari sembab, tangannya menggenggam erat bantal kecil milik anaknya. "Sar, kamu tidak boleh terus menyalahkan dirimu," ucap Dina lembut suatu siang. Ia menaruh segelas air di meja. "Kejadian itu bukan salahmu. Ombak itu datang tiba-tiba, siapapun tidak akan sempat menolong." Tapi Sari menggeleng pelan. "Kalau saja aku tidak sibuk bicara dengan tetangga, kalau saja aku lebih waspada, Bayu pasti masih di sini. Semua salahku, Din." Dina memeluknya erat, mencoba menguatkan sahabatnya yang rapuh itu. Namun ia tahu, luka di hati Sari terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan pelukan. Beberapa hari kemudian, Raka datang berkunjung. Nelayan tua itu membawa sekeranjang ikan hasil tangkapannya yang sederhana. Ia duduk di beranda rumah Sari, memandang perempuan itu yang tampak semakin kurus. "Sar," katanya pelan, "aku dengar kau sering bermimpi tentang Bayu." Sari menunduk, tidak menjawab. "Aku pun sering bermimpi tentang orang-orang yang kucintai yang sudah tiada," lanjut Raka. "Kadang aku merasa mereka masih hidup. Kadang aku marah karena mereka pergi begitu cepat. Tapi lama-lama, aku belajar bahwa mimpi itu bukan hukuman, melainkan cara hati kita melepaskan rindu." Sari menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca. "Tapi bagaimana aku bisa berdamai, Pak Raka? Laut merenggut anakku." Setiap ombak terdengar seperti ejekan. "Aku tidak sanggup menerima bahwa Bayu tidak akan pernah kembali." Raka menghela napas panjang. Angin laut yang berhembus dari kejauhan membuat rambut putihnya berantakan. "Takdir, Sar. Kita ini manusia kecil di hadapan semesta. Laut bisa memberi, tapi laut juga bisa mengambil. Bukan karena ia kejam, tapi karena begitulah jalan hidup." Sari menatap kosong ke arah laut yang terlihat samar dari beranda rumahnya. "Aku tidak tahu bagaimana caranya hidup tanpa Bayu." Dengan perlahan, jawab Raka tenang. "Tidak ada yang meminta hatimu langsung sembuh. Tapi jangan biarkan rasa bersalah itu membunuhmu. Kau bukan ibu gagal. Kau ibu yang sudah berjuang. Bayu tahu itu." Kata-kata itu menancap dalam hati Sari, meski ia belum siap menerimanya. Malamnya, mimpi itu kembali datang. Namun kali ini berbeda. Bayu tersenyum lebih lembut, tidak berlari menjauh. Ia hanya berdiri di bibir pantai, melambai, seakan mengucapkan selamat tinggal. Sari terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Tangannya gemetar, tapi ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, mimpi itu tidak hanya meninggalkan luka, melainkan juga setitik rasa damai. "Bayu, apakah itu tandanya kamu ingin ibu melepaskanmu?" bisiknya. Hari-hari berikutnya, Sari mulai berusaha pelan-pelan. Ia masih sering murung, masih sering duduk di pantai hingga larut malam. Namun kini,
Ada momen-momen kecil di mana ia mencoba mendengarkan nasihat Dina dan Raka. Suatu sore, Dina mengajaknya berjalan ke pasar. Awalnya Sari enggan, tapi akhirnya ia ikut. Suasana ramai pasar, suara orang menawar ikan, dan aroma rempah-rempah seakan sedikit mengalihkan pikirannya. Di lain waktu, Raka mengajaknya naik perahu kecil sekadar berkeliling dekat pantai. Laut ini memang pernah membuatmu kehilangan, Sar. Tapi jangan biarkan ia selamanya menjadi musuhmu. Ingatlah, laut ini juga saksi tawa Bayu waktu kecil. Sari hanya terdiam, tapi di dalam hatinya ia tahu kata-kata itu benar. Meski begitu, bayangan kehilangan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang Bayu. Setiap kali melihat anak-anak lain berlari di pantai, hatinya kembali perih. Setiap kali mendengar suara ombak, dadanya sesak. Namun sedikit demi sedikit, ia belajar untuk menatap semua itu tanpa runtuh sepenuhnya. "Bayu, maafkan ibu," bisiknya suatu malam saat menatap bintang-bintang di langit. "Mungkin ibu tidak akan pernah benar-benar kuat, tapi ibu akan mencoba. Demi kenanganmu." Bayangan kehilangan itu masih ada. Namun di balik bayangan, perlahan-lahan cahaya kecil mulai tumbuh. Hari-hari kelam perlahan mulai bergeser. Setelah berbulan-bulan terjebak dalam duka, Sari mulai menyadari bahwa ia tak bisa terus hidup dalam bayangan kehilangan. Kata-kata Dina dan Raka terngiang di kepalanya. Hidup harus berjalan, meski luka tak akan pernah hilang. Suatu sore, Sari duduk di tepi pantai sambil menatap ombak. Di sekelilingnya, beberapa anak kecil berlarian, tertawa riang sambil bermain pasir. Pemandangan itu membuat hatinya hangat sekaligus perih. Ia teringat Bayu, betapa anak itu selalu haus akan cerita dan pengetahuan. Bayu selalu suka dengar dongeng, gumam Sari. Kalau dia masih ada, mungkin dia akan minta ibu bacakan buku setiap malam. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Ia mengumpulkan buku-buku lama miliknya dan beberapa sumbangan dari Dina. Dengan semangat kecil yang baru tumbuh, ia membersihkan sebuah gubuk bambu tak terpakai di dekat pantai. Ia mengecatnya seadanya, merapikan lantai, lalu menata buku di rak-rak sederhana. "Rumah baca ombak kecil," kata Sari, memberi nama tempat itu. Anak-anak desa mulai datang dengan rasa penasaran. Awalnya hanya 2 atau 3 orang, lalu semakin banyak. Mereka duduk melingkar, mendengarkan Sari membacakan cerita. Suara tawa dan riuh mereka mengisi gubuk kecil itu. Bagi Sari, rumah baca itu bukan sekadar tempat berbagi ilmu. Ia ingin anak-anak desa punya ruang aman, tempat di mana mereka bisa belajar, bermimpi, dan tidak hanya melihat laut sebagai ancaman, melainkan juga sahabat. Setiap senyum anak-anak adalah cahaya yang menembus luka hatinya. Sari tahu, Bayu mungkin tidak lagi ada di sisinya, tapi semangat anak itu hidup dalam setiap halaman buku yang ia bacakan. Rumah baca kecil di tepi pantai kini menjadi tempat favorit anak-anak desa. Setiap sore, gubuk sederhana itu dipenuhi suara riang. Ada yang duduk bersila sambil membaca buku bergambar, ada yang mendengarkan Sari bercerita, ada pula yang menulis huruf di pasir sebelum menyalinnya di buku tulis. Sari duduk di tengah mereka. Senyumnya mulai kembali menghiasi wajah yang dulu hanya penuh duka. Sesekali, ia ikut tertawa ketika salah satu anak mengajukan pertanyaan lucu. Di sela tawa itu, ia sering membayangkan Bayu duduk di antara mereka, ikut mendengarkan dengan mata berbinar. "Kalau Bayu masih ada, pasti dia senang sekali di sini," ucapnya lirih pada Dina suatu sore. Dina tersenyum, menggenggam tangan Sari. "Dan aku yakin, Bayu sedang ikut tersenyum melihatmu sekarang." Perlahan, laut yang dulu dibencinya mulai terasa berbeda. Saat ia berjalan pulang setelah kegiatan di rumah baca, Sari sering berhenti sejenak di tepi pantai. Ia menatap ombak yang berkejaran, mendengar deburnya, dan untuk pertama kali setelah tragedi itu, hatinya tidak lagi dipenuhi amarah. Laut tetap mengingatkannya pada kehilangan, tapi juga menyimpan kenangan indah tentang tawa Bayu. Kenangan itulah yang kini ia pilih untuk disimpan. Anak-anak yang datang ke rumah baca menjadi semacam pengganti kehadiran Bayu.
Setiap wajah mereka yang bersemangat memberi Sari kekuatan baru. Ia tahu, senyumnya mungkin tidak akan pernah benar-benar sempurna lagi, tapi setidaknya ia belajar untuk tersenyum tanpa rasa bersalah. Pagi itu, pantai tampak tenang. Sari berjalan sendirian menyusuri pasir yang masih lembab oleh sisa air laut semalam. Angin membawa aroma asin yang dulu selalu membuat dadanya sesak, tapi kini terasa lebih lembut. Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu tergeletak di antara rumput laut kering dan cangkang kerang. Sebuah botol kaca bening, tertutup rapat dengan sumbat kayu. Ia membungkuk, mengambilnya dengan rasa penasaran. Di dalam botol itu ada selembar kertas lusuh. Dengan hati-hati, Sari membuka dan menariknya keluar. Tulisan tangan kecil terpampang di sana. "Ibu, aku rindu. Aku aman di tempat yang indah bersama cahaya. Jangan bersedih lagi. Tersenyumlah untukku." Sari terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Itu tulisan Bayu, tulisan yang dulu sering ia lihat saat anaknya belajar menulis. Air matanya jatuh, tapi bukan karena duka, melainkan karena kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap laut, lalu ke cakrawala yang membentang luas. "Terima kasih, Nak. Ibu akan tersenyum lagi. Untukmu," bisiknya. Di tepi pantai itu, dengan botol kecil di tangannya, Sari merasa Bayu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam ombak, dalam angin, dalam setiap tawa anak-anak di rumah baca. Dan kini, dalam hatinya, cinta menggantikan duka.